Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, Ibu Aulia Utami, SIP MSI, dan teman-teman yang berada di Zoom ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, Ibu Aulia Utami, SIP MSI, dan teman-teman yang berada di Zoom ini. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Dewi Nasa Rahmawani sebagai moderator, dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Anindya Asti Asrita sebagai presentator, yang kedua Fitri Salha Suraya sebagai presentator, yang ketiga Heni Melinda sebagai presentator, yang keempat Septira Damayanti sebagai presentator, dan yang kelima Abdul Aziz Hidayatullah sebagai presentator. Hadirnya kami di Zoom kali ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbandingan pertumbuhan ekonomi Makassar dan Mamuju. Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Kota Makassar dan Mamuju ada 8. Yang pertama ada permasalahan dalam pembangunan ekonomi antara Makassar dan Mamuju. Yang kedua, perbedaan geografi berpengaruh pada kualitas kehidupan antara Makassar dan Mamuju. Yang ketiga, perbedaan antara daerah agar lancar disebabkan oleh apa di Makassar dan Mamuju. Yang keempat, ketimpangan pembangunan suatu sektor antara Makassar dan Mamuju. Yang kelima, investasi pemerintah di antara Makassar dan Mamuju. Yang keenam, mobilitas dalam perekonomian antara Makassar dan Mamuju. Yang ketujuh, masalah sentralisasi, kebijakan dan birokrasi antara Makassar dan Mamuju. Dan yang kedelapan, strategi pembangunan antara Makassar dan Mamuju. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perbandingan antara Makassar dan Mamuju, maka simaklah presentasi dari kelompok kami. Kepada saudara Heni Melinda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam pembangunan ekonomi antara Makassar dan Mamuju. Yang pertama yaitu infrastruktur. Makassar memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan Mamuju. Makassar memiliki pelabuhan yang besar dan modern, serta bandara internasional, sementara Mamuju masih terbatas dalam hal transportasi dan infrastruktur pelabuhan yang memadai. Hal ini membuat aksesibilitas ke Mamuju terbatas dan dapat menghambat pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Next slide. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Makassar memiliki sumber daya alam yang lebih banyak dan beragam dibanding dengan Mamuju. Makassar memiliki potensi pertanian yang baik, industri perikanan yang besar, serta tambang nikel dan batu bara yang melimpah. Sementara itu, Mamuju memiliki potensi pertanian yang baik, namun masih terbatas pada beberapa komoditas. Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga yaitu pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di Makassar cenderung lebih baik dibandingkan dengan Mamuju. Hal ini dapat membuat Makassar lebih mudah untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Next slide. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengelolaan keuangan daerah. Makassar merupakan kota metropolitan dan pusat pemerintahan Sulawesi Selatan, sehingga memiliki anggaran yang lebih besar dibanding dengan Mamuju. Hal ini membuat Makassar dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi dibandingkan dengan Mamuju. Next slide. Yang selanjutnya yaitu perbedaan geografi berpengaruh pada kualitas perekonomian antara Makassar dan Mamuju. Kota Makassar. Secara geografis, Makassar terletak antara 5 derajat 6 menit 19 detik lintang selatan dan 119 derajat 17 menit 38 detik bujur timur, serta berada pada ketinggian 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut.
Berdasarkan posisi geografis, Kota Makassar memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Goa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah barat berbatasan Selat Makassar. Kota Makassar memiliki luas wilayah 175.077 km persegi. Kota Makassar memiliki 143 kelurahan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Heni Melinda. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh R.A. Abdul Aziz. Kepada R.A. Abdul Aziz, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang Makassar selanjutnya. Berikut adalah beberapa kondisi geografis Makassar sebagai penunjang perekonomiannya di wilayah pesisir. Makassar memiliki pelabuhan yang strategis, yaitu Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Soekarno-Hatta. Kedua pelabuhan ini menjadi pusat logistik dan distribusi barang dan jasa dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara ke wilayah lain di Indonesia dan luar negeri. Ketersediaan pelabuhan yang strategis ini memudahkan arus barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi di Kota Makassar. Yang kedua itu ada pariwisata. Kondisi geografis Makassar yang berada di tepi pantai dan dekat dengan beberapa pulau kecil seperti Pulau Samalona dan Pulau Lai-Lai menjadikan kota ini sebagai salah satu destinasi wisata yang populer di Indonesia. Potensi wisata Makassar yang kaya akan keindahan alam, kekayaan budaya, dan kuliner khas daerah membuka peluang investasi yang besar di sektor pariwisata dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian kota. Yang ketiga, sumber daya alam. Kondisi geografis Makassar yang berada di wilayah pesisir dan pegunungan memberikan potensi yang besar untuk mengembangkan sektor perikanan dan pertanian. Makassar memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti ikan, udang, kerang, kakao, kopi, dan rempah-rempah. Ketersediaan sumber daya alam ini memberikan peluang untuk mengembangkan industri pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Yang keempat itu ada transportasi. Kondisi geografis Makassar yang merupakan persimpangan antara jalur laut dan jalur udara membuat kota ini menjadi pusat transportasi yang penting di Indonesia Timur. Adanya Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, jalan tol, dan kereta api memudahkan arus transportasi barang dan jasa dari dan ke Makassar, sehingga dapat meningkatkan perekonomian kota. Next slide. Yang selanjutnya adalah Mamuju. Mamuju adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 16.977,70 km persegi, yang sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan dan perbukitan dengan beberapa lembah dan dataran yang luas. Juga ibu kota dari Provinsi Sulawesi Barat itu sendiri. Secara geografis, Mamuju terletak di sebelah barat daya Pulau Sulawesi dan berada pada koordinat 2 derajat 40 menit lintang selatan dan 118 derajat 53 bujur timur. Next slide. Berikut ini adalah beberapa kondisi geografis yang diharapkan mampu menopang perekonomian di Mamuju. Yang pertama itu di sektor pertanian. Mamuju memiliki lahan yang luas dan subur di daerah pegunungan yang memungkinkan untuk pengembangan sektor pertanian, dan juga pertanian ini menjadi salah satu sektor utama untuk majunya perekonomian di Mamuju, yang mana komoditasnya itu seperti kopi, kelapa, dan kakao. Yang kedua itu ada pariwisata. Kondisi geografis Mamuju yang didominasi oleh pegunungan, sungai, dan wilayah pesisir memberikan potensi untuk pengembangan sektor pariwisata. Mamuju memiliki wisata alam yang menarik seperti pegunungan, air terjun, dan pantai-pantai yang indah. Seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung, sektor pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi Mamuju. Yang ketiga ada transportasi.
Kondisi geografis Mamuju yang sebagian besar terdiri dari pegunungan dan sungai dapat menjadi tantangan dalam mengembangkan infrastruktur transportasi. Namun, dengan adanya akses transportasi yang baik, Mamuju dapat menjadi hubungan logistik untuk daerah-daerah di sekitarnya. Yang keempat, resiko bencana alam. Wilayah Mamuju rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Hal ini dapat berdampak pada sektor ekonomi seperti pertanian dan pariwisata. Next slide. Untuk menjaga kelancaran jalur perdagangan antara daerah di Kota Makassar, pemerintah setempat telah melakukan beberapa upaya seperti memiliki jaringan jalan tol yang menghubungkan kota ini dengan daerah-daerah sekitarnya. Next slide. Selama 27 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Makassar terbilang sangat baik. Puncaknya terjadi pada 1996, yaitu mencapai 10,8%, jauh di atas rata-rata Sulawesi Selatan, yang mana itu hanya 8,31%. Bahkan di tingkat nasional saja hanya 7,8%. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai mendapatkan kesejahteraan yang baik. Dengan kesejahteraan yang baik, maka roda perekonomian di sektor konsumsi rumah tangga Kota Makassar mulai ikut berkontribusi dalam menopang perekonomian di Makassar. Pada 2021 misalnya, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB dari sisi pengeluaran mencapai 51,2% atau senilai 97 triliun. Setelah itu, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB atau investasi sebesar 49,7%. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada R.A. Abdul Aziz. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Fitri Salha Suraya. Kepada Fitri Salha Suraya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu kelancaran perdagangan antara Makassar dan Mamuju. Untuk Mamuju, di kota Mamuju dari segi transportasi umum belum tersedia, sehingga akses untuk masyarakat yang bermukim di desa-desa sangat sulit sebab hanya bisa dijangkau dengan kendaraan pribadi. Demikian juga halnya pegawai dan karyawan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang tidak mempunyai kendaraan pribadi untuk pergi ke kantor atau ke pasar, terkadang memakai transportasi ojek motor atau bersama temannya. Next. Selanjutnya, ketimpangan pembangunan suatu sektor antara Makassar dan Mamuju. Di Makassar, dinamika ketimpangan di tingkat mikro di 3 desa. Yang pertama, karakteristik desa atau kelurahan studi kasus. Di Makassar itu perkotaan, di Maros itu semi perkotaan, dan di Goa semi perkotaan. Status di Makassar itu kelurahan, di Maros itu desa, dan di Goa itu desa. Kondisi penghidupan di Makassar itu jasa dan perdagangan. Di tengah kota Makassar, pusat perekonomian dan perdagangan, terdapat pabrik dan gedung. Di Maros itu pertanian dan industri, tambak ikan darat, di lokasi terdapat kawasan industri pergudangan, sedang marak pembebasan lahan akses ke Makassar melalui tol dekat bandara. Di Goa itu pertanian dan perdagangan, banyak dibangun perumahan baru di perbatasan Makassar Goa, kawasan penyangga Makassar. Next. Selanjutnya, ketimpangan pembangunan suatu sektor antara Makassar dan Mamuju, itu yang Mamuju. Perekonomian Sulawesi Barat triwulan 1 2002 mencatat tingkat pertumbuhan sebesar 0,93% atau lebih rendah dibanding pertumbuhan sebesar 3,32% yang terjadi pada triwulan 4 2021. Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan perlambatan ini disebabkan oleh penurunan pada lapangan usaha industri pengolahan akibat menurunnya produksi CPO.
Lapangan usaha konstruksi juga mengalami perlambatan pertumbuhan dari 27,94% pada triwulan 4 2021 ke 3,99% pada triwulan 1 2022 seiring dengan pembangunan pasca gempa yang mulai berakhir. Next. Selanjutnya investasi pemerintah di antara Makassar dan Mamuju. Di Makassar, pemerintah Makassar memainkan peran sebagai paradiplomasi yang artinya pemerintah bertujuan untuk menciptakan kota berbasis internet atau smart city. Usaha pemerintah dalam menjalankan praktik smart city di Makassar ini akan melibatkan para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri demi menciptakan kota yang lebih modern. Next. Di Mamuju, usaha pemerintah Mamuju untuk menarik investor, yaitu yang pertama, pemerintah melakukan program swasembada yang dikenal dengan program Upsus Pajale, yaitu upaya khusus padi, jagung, dan kedelai. Pemerintah melakukan program swasembada yang dikenal dengan Upsus Pajale yang berlangsung dari tahun 2015 hingga sekarang. Kementerian Pertanian telah merumuskan kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia dalam bentuk swasembada beras, jagung, dan produk kedelai yang berkelanjutan. Selanjutnya, upaya pemerintah setempat dalam pembangunan objek wisata di Kabupaten Mamuju. Pengembangan potensi pariwisata yang terjadi saat ini memberikan dampak dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kabupaten Mamuju merupakan kabupaten yang mampu menjalankan otonomi daerah dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya dalam peningkatan pendapatan hasil daerah atau PAD. Atau sukses Sebab sukses atau tidak suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah dilihat dari sektor pendapatan daerah. Sebagai contoh yaitu objek wisata Pantai Tapandulu, tepatnya di Kecamatan Simbiro, Kabupaten Mamuju. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri Salhasuraya. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Anindya Asti Asrita. Kepada Anindya dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya mobilitas dalam perekonomian antara Makassar dan Mamuju. Di Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, sangat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi mobilitas ekonomi di Makassar, antara lain perdagangan, investasi, dan tenaga kerja. Selain itu di Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat dari beberapa aspek seperti perdagangan, investasi, dan tenaga kerja. Selanjutnya, masalah sentralisasi kebijakan dan birokrasi antara Makassar dan Mamuju dapat menjadi faktor yang mempengaruhi mobilitas ekonomi antara kedua daerah tersebut. Beberapa masalah yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sentralisasi, yang kedua kebijakan, yang ketiga birokrasi. Selanjutnya strategi pembangunan antara Makassar dan Mamuju. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Di Makassar, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik dan sarana lainnya dapat mempermudah mobilitas warga serta membuka aksesibilitas daerah. Di antaranya yaitu yang pertama, pembangunan jalan tol layang, yang kedua jalan tol poros baru Makassar, yang ketiga pembangunan jembatan Layai, yang keempat pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dan yang terakhir pembangunan Trans Studio Mall. Materi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anindya Asti Arswita. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Sepira Damayanti. Kepada Sepira Damayanti, dipersilakan. Baik,
Terima kasih, moderator. Selanjutnya materi mengenai strategi pembangunan antara Makassar dan yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur dan pengembangan. Terdapat jembatan stabilitas daerah di jalan tol layang Makassar. Yang kedua jalan yang jalan tol Mamuju sampai Bandar. Yang kedua pembangunan pelabuhan Mamuju daerah tanpa Padang. Yang keempat pembangunan jaringan listrik dan air bersih. Yang kedua yaitu peningkat berdaya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan di Makassar yang dilakukan oleh Kota Makassar antara lain melalui pendidikan dan pelatihan pada Dinas Tenaga Kota Makassar sebagai program-program pemberdayaan Makassar seperti pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro yang dapat meningkatkan keterampilan dan membantu meningkatkan di Mamuju. Strategi yang dilakukan Kota Mamuju antara lain melalui berbagai kegiatan pengembangan pendidikan seperti bimbingan teknik shop hingga pelatihan-pelatihan yang akan semakin meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Mamuju. Yang kedua, sektor ekonomi. Merupakan pusat perekonomian dengan sektor utama yang terdiri dari adalah pertanian, perikanan, dan peternakan. Dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor informal. Beberapa strategi yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi di antara mendorong pertumbuhan sektor dengan mempromosikan wisata. Yang kedua, meningkatkan produksi pertanian, terutama dalam bidang perkebunan dan peternakan. Ketiga, yaitu mengembangkan sektor industri. Ya, dari saya kembalikan ke teman. Baiklah, demikian hasil presentasi kelompok kami pada pagi ini, dan saya mendapatkan kesimpulan yang penting terkait apa yang teman-teman kelompok saya sampaikan tadi, yaitu Ibu kota Sulawesi Selatan ini menunjukkan pertumbuhan pesat, baik dari segi ekonomi maupun infrastruktur, sehingga kota Makassar pun dinobatkan sebagai Pusat Pertumbuhan Indonesia oleh Badan Perencanaan Pembangunan Indonesia atau Bappenas. Kota ini disejajarkan dengan kota-kota besar yang juga menjadi pusat pertumbuhan negara seperti Kota Medan, DKI Jakarta, dan Kota Surabaya. Perlu diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di peringkat paling tinggi se-Indonesia selama 5 tahun terakhir. Roda perekonomian Kota Makassar sendiri ditopang oleh penanaman investasi dari para investor yang jumlahnya relatif besar. Sebaliknya, kondisi geografis Mamuju yang didominasi oleh pegunungan memberikan potensi untuk pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, seperti wisata alam dan petualangan. Namun, pada saat yang sama, kondisi geografis ini juga memiliki tantangan, seperti aksesibilitas yang sulit dan resiko bencana alam yang tinggi. Oleh karena faktor inilah, pertumbuhan di Mamuju mengalami kesulitan untuk bertumbuh. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.